Hari ini sekarang kita lagi datang ke salah satu kantornya member Bisa Ekspor ya. Iya, anak muda udah bisa punya kantor katanya. Dan ini dia itu 1 tahun kemarin dia ekspor mungkin 10 kontainer lebih gula kelapa. Gula aren ya? Gula aren. Gula aren. Dan sekarang kita lagi mau datang ke kantornya. Gue mau David, kita mau grebek, kita nanya-nanya kok bisa supaya teman-teman yang nonton belajar ya. Bener, dan mereka mulainya dari nol sampai bisa punya kantor. Katanya ya, ada karyawannya segala. Mantap. Dia bertiga, tapi sekarang katanya ada punya karyawan sekitar 2 orang. Dan makanya kita langsung mau datang ke rumahnya. Nih, kita masuk, coba let's go. Isi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita ngintip dari luar. Oh, udah dibukain. Wah. Waduh. Halo. Halo. Kenalan dulu. Namanya siapa namanya? Farel, Bang. Farel. Arsi, Bang. Ini Farel Bramantia. Bukan. Farel ini Prayoga. Banding-banding ke. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Farel Arsi itu ada yang ngumpet tuh siapa tuh? Jadi kameramen. Lagi jadi kameramen. Ini namanya siapa? Kenalan dulu. Rifki. Farel, Arsi, Rifki, 3 orang ini. Dan mereka ini baru lulus. Iya. Kuliah di mana kalian? Kita berdua UI. Iya. Saya Binus. Yes. Oh, bingung. Ini seangkatan lu. Satu. Anak-anak adik kelas. Iya, bingung dosennya. Hebat nih, Binus Sinubian bisa begini nih. Jadi sekarang mereka ini sebenarnya eksportir. Awal mulanya sebelum kuliah ya. Iya, sebelum Pas lagi kuliah. Ya, lagi Terus kuliah. kalian bertiga ketemunya di mana? Jadi Arsi teman kuliah saya, Farel ini teman SMA. Jadi kita saya jadi lu calonnya ya? iya, afiliator lah. Jadi afiliator. Nemuin 2 orang untung ternyata cocok. Kalau nggak cocok berantem nih. Iya. Tapi waktu pertama kali lu temuin, lu yang menginisiasi kayak, gue mau ekspor gitu. Iya, betul. Dengar Farel yang dulu ekspor, terus saya sama Arsi mau lagi bisnis bareng. Oh, jadi lu dulu. Betul. Terus lu ngomong, Ki, kayaknya gue mau bisnis ekspor, mau Iya. barengan gitu Betul. ya. Awalnya lu ngegarap produk apa? Sama gula kelapa. Oh, gula kelapa. Nah, ini produknya Ini lihat nih. Ini ada kecap ah? Itu Bukan kokonat. tuh coconut liquid. Yang liquidnya. Gak apa-apa, gini. Ini produk-produk yang kalian buat? Betul. Jul ini sampai cuka apel segala loh. Nah, ini ada cuka apel untuk lokal. Luar biasa. Mereka. Tapi awal mulanya mah produknya adalah produk. Iya, ini gula aren ini ya. Tuh. Sampai punya kantor, sampai bisa ngembangin produk, baru lulus kuliah. Kok Jadi bisa? awal pertama produk yang diekspor yang mana? Yang pertama Coba tunjuk. Oh, sorry, gula kelapa. Nah, ini. Oh, gula kelapa. Ini gula kelapa nih, Bang David. Oh, kemana? Pertama Ke Ceko. Ceko. Wih, Ceko. ngomongnya pakai bahasa apa? Bahasa apa? Bisa Ceko. Kalau yang rada tua tahu netfet. Nggak tahu kan? Main bola. Sorry. Jadi pertama ini ke Ceko. Iya, Ceko. Berapa kontainer? Satu. Terus udah gitu dapat bayarnya dari mana? Dari nyari email Dari sih. email. Email satu-satu. Oh, ini gimana? Satu-satu. Iya, Jadi awal mulanya udah ada packingan kayak gini apa masih yang karung-karung? Yang Dulu karung. karungan. Karungan ya? Iya, masih karungan. Tapi nanti kedepannya mau ekspor brand sendiri loh nih. Oh, iya. Ini katanya gue dengar spill ya. Ini jualannya juga lokalnya rame. Iya. Omsetnya 3 miliar. Masya Allah. Amin. Iya, bener. Percaya gue sampai punya kantor, punya karyawan. Ini produknya pertama ini gula kelapa. Iya, gula kelapa. Terus udah gitu apa lagi yang sekarang lagi dikembangin? Ini VCO, kita juga lagi kembangin VCO kok. Oh, di Pro VCO. Lagi sertifikasi juga, jadi biar lebih improvement lah. Tuh. Iya. Jadi Iya. kalau gue lihat ya di sini udah ada USDA, Badan POM halal. Nah untuk mereka yang kirim ke Eropa atau Amerika USD ini lumayan dipertanyakan ya sama mereka ya. Betul. Yang organik kok terutama. Kalau menurut lu mereka kalau nggak ada USDA organik mau beli nggak? Jarang, susah. Dapatnya gampang nggak sertifikasi itu? Dapat sertifikasi juga susah. Susah, Ya. pasti. Karena dia tiap tahun diaudit gitu, bahkan ada announce audit gitu. Jadi emang harus jaga Iya. standar kualitas mulai dari kebun Iya. sampai produk hasilnya. Ya. Oh sampai packing gitu ya semuanya. ya? Iya, semuanya. Nah
nih mungkin banyak yang belum tahu. Gue pengen nanya tentang perbedaan antara gula kelapa sama gula aren. Wah, Ya kan? Karena banyak orang selalu bilang kayaknya gula aren, gula kelapa tuh gula aren. iya. Lo aja ini sebenarnya packingnya sama cuma beda warna ya. Iya, beda dikit. Lihat nih. Gambarnya sama. Gila. Ini kalau buta warna nggak tahu nih. Itu kita sebenarnya desainernya ya. Gimana? Ini mah saturasinya doang, Fit. Tapi emang bener-bener sama ya? Apa tuh? Ya, Gula kelapa sama gula aren. Enggak, bentuknya juga sama. Oh beda aslinya. Apa mau dicoba buka? Buka lah, buka, Oh, buka. boleh dicoba buka. Ini nggak ngerugiin kalian? Enggak. Oh, 3 miliar sama. Di ini. Oh, ini ada yang gula aren udah dibuka nih kayaknya. Nah, boleh kan biar nggak ngerugiin kalian. Gimana, Fit? Coba dulu buka yang kelapa dulu. Di nah. Ini ada gula aren. Oh, Coba aja lihat dulu, bedanya apa? Sama aja anjir. malah yang ini lebih gelap Coba, tapi. coba. Ah, itu Sudah. coba lihat. Yang ini gula kelapa, ini gula aren. Gelap ya, yang kelapa ya? Ya agak lebih gelap. Tapi malah desainnya gula aren lebih gelap. Wah, salah. Gue mau ngerasain dong. Boleh langsung ditemil. Gula aren. Diinget-inget dulu rasanya. Kalau gula kelapa tuh agak-agak karamel dikit. Iya. Mah. Tapi permintaan ekspor yang paling banyak mana? Gula aren apa gula kelapa? Gula kelapa. Kelapa masalah. Kelapa. Padahal kita sering lihat kopi susu gula aren gitu ya. Dibohongin juga nggak apa ya. Kopi susu Kan gula aren tahu juga juga. kelapa. Sama aja, nggak ada bedanya serius. Tapi harganya lebih mahal mana? Lebih mahal aren justru. Aren ya, karena lebih nggak umum ya. Pohon aren kan sama pohon kelapa kan mungkin lebih umum pohon kelapa ya kayaknya ya. Oke. Kayak lu dibuka bawa pulang aja boleh? Boleh lah, 3 miliar nggak boleh. Karena kita boleh ini enggak? Apa office tour? Boleh, profesor nih. Oke, kita bawa. boleh deh kita bawa pulang ini. Iya. Sebenarnya gue bawa syarat. Ngatur juga kok segini aja gitu. Oh iya, oke, enggak apa-apa. Tur dulu naik nih. Ini ada teman-teman, ini ada 30 lantai. Nih kita ke lantai 2 aja. Ini kita lewat emergency kok. Iya ada liftnya sebenarnya. Ini apa ini? Itu kamar mandi kok. Oh, kamar mandi. Kamar tapi nyambung kamar. Buset, kelas bener. Hah, kok bisa? Oh, ini dulunya rumah ya? Iya. Iya. Oh, Ini kamar utamanya kayak dulu. Enggak, Ding. Ada kamar utama justru sini. Oh nggak ada. Oh, Di sini ada ini nih. Oh, ini kantor nih. Nih, kantor. Wih, ada yang kerja, guys. Ih, Mbak-mbak TikTok nih. Tapi ini mereka nyebelin loh. Cowok semua nggak hire-nya cewek loh. Kebetulan waktu pertama Ngeselin emang. Kalian waktu pertama kali udah takut gitu. Cowok semua ngeselin tau, iya nggak sih? Gitu. Justru dilema bang. Apa? Kalau kita hire satu malah jadi awkward gitu. Satunya cowok, satunya cewek gitu. Ceweknya sendiri kasih. Kalau cowok semua nggak kerja malah Iya. Iya. Yang perintilan nggak kepegang. Oh bener ya, cowok semuanya tahu. Jadi kalau mbaknya ini bagian apa? Bisnis development. Business development. Oh iya, sekarang soalnya udah mulai berkembang, omsetnya miliaran. Iya. Kalau dibilangin tadi lu 2-3 miliar. Tapi teman-teman yang mesti percaya ya, meskipun kantor kayak gini, ini kalau sekali transaksi tuh nyampe loh. Iya, nyampe. Satu M tuh nyampe. Nyampe. Kalau omset nyampe. Tapi kalau kontainer berapa sih satu kontainer gula kelapa? Biar blocking. Transaksi invoice-nya? Invoice-nya ya 700 sampai 900 Juta. Tuh. Kalian jangan lihat kantornya gini, tapi satu kali jalannya 700-900 juta uang masuk. Ini BCA prioritas semua nih. Waduh, amin. Iyalah. Sekali lewat segitu lagi. Boleh. Mungkin ini kali ya kita duduk ngobrol ya. Boleh. Ada Ini martabak diekspor nggak? Martabak jauh. Oke, sekarang akhirnya kita udah duduk di sini. Karyawannya pindah ya. Iya. Maaf ya, Maaf ya Mbak ya. Kita interview dulu ini. Ini bos-bosnya kita mesti interview supaya jadi motivasi. Siap, amin. Nah, tapi tadi kan kita udah di bawah tuh lihat tuh kalian punya produk ini ya, gula kelapa, gula aren. Ini sebenarnya pertama kali kalian ekspor tuh kapan sih? Kita pertama kali ekspor 2022 pertama kali ekspor. 2020. Bulan? Bulan awal-awal tahun. Oh, jadi udah Ya 2 tahun. 2 tahun lah ya. Iya. Tapi kan nyari bayarnya dari sebelumnya pak. Iya. Iya.
Oh. Jadi 2021 itu udah mulai nyari buyer gitu. Jadi yang gabung di Bisa Ekspor dulu siapa sih? Ini Farel ini. Saya sih. Oh, gabung dulu. Iya, gabung Terus lu dulu. jalan sendiri. Dulu ada berdua kok sama teman. Sedih kok cerita. Coba diceritakan. Nangis dong. Nangis ya biar nangis. Aduh. Beneran ya? Beneran. Tapi nggak usah menjatuhkan temen lu yang itu. Enggak Dulu menjatuhkan. nyakit orang depan sini. Lu yang dijatuhkan nih. Iya. Enggak menjatuhkan sih Bang, maksudnya udah ini cerita ya. Iya. Jadi dulu 2021 join Bisa Ekspor itu sama mantan. Oh, itu yang bikin sedih. Itu sama. Terus ya habis jalan dua kali pengiriman lah. Terus Apa mantan nih? iya. Eh, terus jalan beneran? jalan ada jalan. Dulu ke Ceko masih sama dia. Jadi dulu berempat kita. Oh, alah. Jadi lu kalian berdua nih saksi. Nyamuk sih. Oh, iya. Nyamuk sih kalau Lebih ke nyamuk ya. Terus? Terus udah pengiriman kedua, maksudnya udah mulai jalan ekspor, kayaknya nggak match nih untuk jadi partner bisnis gitu. Terus akhirnya, Partner hidup aja ya. ya tadinya mau partner hidup aja kok, ternyata dia nggak mau juga. Akhirnya nggak jadi dua-duanya deh. Tinggal, ya gitu sih intinya. Tapi untung putus bisnisnya nggak bubar ya. Itu yang Iya. ditakutin tahu. Terus nemu teman. Tapi nggak sempat berantem gitu kayak ini punya gue nih. Enggak. Karena dia emang nggak mau bisnis juga sih. Oh. Mungkin Untung udah ya. dapat yang lebih kaya kali. Oh, Cuan. Ya, Buktikan. Lu bisa pamerin nanti kontainer lu warna apa? Oh iya. Ini gue udah lihat di papan tulis goalnya 60 kontainer tahun ini. Amin. Jadi kalian target 1 bulan saat ini 5 kontainer ya. Bismillah. Mantap. Tapi produk yang sekarang ini jalan kontainer, jalan ekspor tuh apa aja? Ini coconut sugar. Ini kan ada yang bubuk, ada yang liquid juga kok. Nah, terus ya kalau LCL itu juga ada Jalan essential ya? oil gitu. Oke, tapi kalau misalnya sekarang dari kalian sendiri ya, progres kalian tuh dari tahun 2022 ke 2024 tuh gimana sih? Untuk progres sih kita alhamdulillah naik terus ya Pak ya. 2022 masih di bawah 5 kontainer, terus Setahun ya? 2023 iya setahun. 2023 kemarin kita achieve 10 Wih, kontainer. 100% loh. Alhamdulillah. Harapannya makanya tahun ini kita 6 kali ya? 20, ya, Tapi kalau dari sisi produk gitu ya, kalian ada masalah nggak sih? Kayak sekarang kan kalian udah ada packing dan lain-lain kan artinya kita bicara proses flow kan lebih panjang tuh dibanding yang cuma bak-bak pakai karung kan. Iya. Nah dari kalian sendiri tuh ada kendala nggak sih? Kayak deal-dealan dengan suppliernya lah, ngurusin packing orang gitu-gitu. Kalau urusan packing segala macam ya alhamdulillah masih lancar kok. Nggak ada karena kan emang kita makanya ini kita ada si Vera itu untuk market lokal biar kita pilot project juga gitu. Jadi kita simulasikan nih yang dia produk retail nanti udah udah kita jual lokal juga. Jadi nanti kalau ada buyer tinggal white label aja gitu. Tinggal ganti desain Jadi aja. sebenarnya kalau misalnya nanti ada yang mau bikin brand, lu pernah bikin nggak? Oh ini pernah nih. Ya, Gitu ya. kita udah ada prosesnya bahkan hitung-hitungan kontainer muatnya berapa gitu. Kan 250 gram, 500 gram, 350, 1 kilo itu aman kok. Tapi memang ada permintaan yang packing. Ada. Ada. Makanya kalian coba pilot project ya. Betul. Tapi kalau misalnya kalian contoh yang 1 kilo nih, terus ini kan packingnya 250 gram. Iya. Harga sekilo sama yang ini beda tipis Beda apa jauh? Ya lumayan kok. Ya bisa di kemasan bisa, sih ya terutama. Oh sebenarnya kalian tuh cuma nambah biaya kemasan lah ya. Betul, sama ongkos kemas lah kok paling gitu sih. Tapi nggak coba kayak udahlah beli brand saya aja nih Mister. Oh itu ada juga yang pakai brand kita, ada yang ekspor ke Afrika gitu. Tapi ada juga yang dia minta white label ke Eropa gitu. Oh kalau yang Afrika yang mana yang jalan? Yang global cocoa sugar. Oh Global Cocoa Sugar. Ya, itu Jadi sekarang kan tuh jalan ke negara mana aja sih? Jalan ke negara yang rutin US rutin, Rutin US. Rusia, Rusia? iya. Rusia, terus Oh. UAE, UAE, Dubai. terus Ceko, Ceko, sama Ghana. Ghana. Wow. Ini ya nggak nyangka ya. Samperin Afrika loh itu kan. Tapi kalau negara gitu beda-beda, karakter bayarnya beda-beda. Karakter bayar beda-beda kok, betul. Yang paling susah negara apa? Yang paling susah India. iya, kalau India mungkin karena ada minyak asiri ya. Iya. Iya. Ya, Arab keras-keras orangnya ya. Wah, India Timur Tengah tuh Gimana? Coba contoh. karakternya kalau yang saya pelajarin ya kok beda sama kalau orang Eropa kan misalkan email-emailan dia sehari balas sekali oke lah. Iya. Cuma kalau orang Timur Tengah orang India tuh
dia email baru 5 menit udah email lagi gitu, minta dibalas gitu. Jadi Oh. gak sabaran lah gitu Iya. yang sering ditemui. Terus emailnya isinya attachment voice note terus dia marah-marah. Biasanya reminder merah semua. Cerita keseru. Sabar, bayar juga belum marah-marah aja dulu. Sekali nelpon isinya klakson semua itu. Lagi di mana, Mister? Lagi di pasar katanya. Tapi hebat ya anak muda bisa udah mulai komunikasi sama orang luar Itu negeri. kalian Tahu ngejar apa karakternya. kalian dikejar? Dua-duanya. Dua-duanya. Ada inbound, ada Luar outbound biasa, juga. Jun. Ada yang dikejar juga. Jadi kalau dikejar tuh web ya biasanya. Ya, web. Mereka nanya, kalian tahu dari mana gitu ya? Ya, website ya. Ada biasanya ada template-nya kok kan, kalau di web ada CTA-nya. Bang David tuh pasti paham gitu. Iya. Kan dia ada template-nya biasanya hi global consumer, Iya. may I ask your question gitu. Nah, kayak gitu kita tahunya dari situ. Iya, Tapi kan ada. sekarang kayak kalau dari web ya kan ada contact us sama WhatsApp tuh. Ya. Kalau kalian ada juga kan WhatsApp sama contact us kan. Ada. Yang larinya paling banyak leads-nya kemana? Ke email apa ke WhatsApp? Masih. Dua-duanya Sekarang udah lumayan sama ya, seimbang sih. Oh imbang ya. Dulu sempat email dulu. Iya. Banyak email. Oh, soalnya kalau kita sendiri mau ngechat orang ya atau ngechat perusahaan ada contact us kadang-kadang kita males ya. Betul. Kalau kita orang Indo mah maunya ini ya. WhatsApp. WhatsApp ya. Iya. Oh, takutnya masuk ke spam nih. Iya. Tapi banyaknya gini kok, kalau orang India, orang Timur Tengah gitu, Afrika itu ke WhatsApp. Iya. Tapi kalau orang Eropa, Amerika itu ke Pasti form. email. Ke form ya, form yang contact us itu Iya, ya. Form contact us, nanti jatuhnya ke email support juga Iya, gitu. email support. Biasanya. Tapi kalian pasti pakai email profesional kan, nggak pakai Iya, Gmail iya. kan? Wah. Jualan gula kelapa @gmail.com enggak kan? Nggak Itu dong. tuh orang Indonesia yang paling sebel Jul. Tapi kalian selama perjalanan ekspor ini berapa tahun gitu ya? Udah jalan 2 tahun. Banyak nggak dapat email scam gitu ya? Wah, Banyak. Banyak ya. Nah, hampir ke scam juga pernah. Gimana? Hampir ke scam. Yang hampir ke scam tuh jadi ada form masuk, terus ya kita tanggepin ya, karena kan perkiraan bakal closing gitu. Ternyata di tindak lanjut tanya ITPC, dari ITPC bantu cross check ternyata tidak valid gitu. Oh, apalagi mereka suka minta ini ya. Tolong dong bayarin sertifikatnya dulu. Nah itu Gitu. katanya kita belum sampai ke situ sih. Berat tuh. Tapi kalau misalnya kayak gitu, kalian mah nggak pernah ya gagal-gagal kayak gitu di dunia ekspor ya? Ya, Pernah sih. Pernah rugi nggak? Pernah rugi deh. Rugi nggak? Cuma kalau gagal udah deal. Gagal cinta. Nah, itu ya. Cuma udah deal, dia udah bayar DP, ternyata dia transfer ke bukan rekening kita gitu. Ternyata pas diselidikin ternyata email saya kebaca. Jadi ya, Gimana? jadi mungkin Emailnya ke hack. iya gambaran jadi dia tuh Serem kontakan sama saya. Udah mau dia udah deal, dia transfer. Nah, sebelum transfer ini saya emang nggak bisa buka email. Terus dia udah transfer dan segala macem, tapi kan di saya nggak masuk ya. Iya. Terus saya tanyain terus, ini jadi DP nggak gitu. Pas setelah sekian lama dia baru kabarin, terus lainnya udah ditransfer, dia kasih rekeningnya sama atas nama PT saya juga, tapi di UK, di Amerika. Padahal kan saya sendiri nggak punya di Amerika kan, nggak buka PT. Serem banget tuh. Inggris nih. Iya, di Terus Inggris. jadinya gimana? Akhirnya nggak jadi sih itu. Dan orangnya marah-marah gitu karena dia merasa Kita kita nipu. tipu, padahal kita juga nggak dapat apa-apa gitu. Oh, berapa nilainya kalau Waktu itu DP sekitar 400-500an deh. Juta. Dan waktu Tapi itu belum bisa di reversal iya. kayaknya. Dan itu belum nggak bisa juga waktu Nggak itu. bisa ya? Karena udah semingguan kalau nggak salah. Oh. Dia baru kabarin itu. Ketawanya ya kan nggak bisa kontak juga kan. Iya. Tapi kita juga nggak tahu apakah permainan dia juga Iya, gitu loh. iya kita juga nggak tahu sih. Kalau lu balikin, Iya. siapa tahu dia juga Iya, kerjasama main di UK gitu. Tapi itu bayar mana? Itu bayar New Zealand waktu itu. Oh. Ya emang, ya itu sih yang harus diwaspadai kalau di bisnis. Ya udahlah berantem aja lah, yang penting kita jangan bayar ya. Iyalah. Sepeser juga nggak nyicip. Makanya serem banget. Tapi itu berarti lumayan ini ya, lumayan panik ya waktu awal-awal ya. Karena belum pernah ngalamin sebelumnya kali ya. Belum pernah closing dulu waktu itu juga. Oh, belum pernah closing. Jadi ini Itu sebelum kejadian. ke Ceko. Oh, sebelum ke Ceko. 2021 ya. 2021. Kalian anak muda nih, aku mau tanya, sekali kontainer tuh ya rata-rata berapa sih nilainya? Nilainya aja jangan ngomong margin. Ya, 700 sampai 900. Jadi kalian anak-anak muda tuh udah muterin uang 700-900 juta untuk kontainer. Luar biasa. Terus modalnya gimana? Alhamdulillahnya bayar itu DP. Oh, bisa kalian taruh ke supplier dulu. Iya bisa, dan ya kita nego juga lah ke supplier gitu. DP-nya waktu pertama berapa? Atau kalian punya standar nggak? Pokoknya gua terima DP minimal berapa persen gitu.
pasti kita ajuin awal dulu 50%. 50% pas Nanti apa, nego DP, terus pas staffing 50%. Ya, pasti dari situ ada nego-nego tuh, entah apa Kirim setuju dulu lah, apa dulu lah ya. after draft BL dulu lah gitu atau gimana lah gitu. Iya. Tapi sekarang kalau kalian leads banyak yang masuk nggak bayar harian dari tiap hari tuh ada aja yang ngechat gitu nggak? Mingguan kali. Ya mingguan. Mingguan lah. Berapa banyak kira-kira? Mungkin leads dari Kalau- 20, 10, 15. Wih banyak ya. Kurang lebih. Tapi seasonal ya kok. Kadang ada di yang lagi penuh ya tiba-tiba banyak bisa, tiba-tiba nggak ada. Nah menurut kalian kenapa tuh tiba-tiba bisa banyak, kenapa tiba-tiba sepi? Mungkin musim produksi kali ya. Asumsi kita kalau awal tahun kan orang-orang pabrik-pabrik ya procurement-nya jalan gitu. Ya. Oh. Ya planning awal tahun lah kalau biasa gitu. Tapi kalau kalian sekarang udah ada ini belum approachment ke bayar-bayar baru yang saat ini bakalan jalan dalam waktu dekat? Ada. Kemana itu? Itu ke Ceko lagi alhamdulillah. Ceko lagi. Ya, Ceko lagi. Banyak amat ya ke Ceko ya. Ceko ya pada buat Ceko, netfet. Tapi itu pembelinya siapa sih? Iya. Maksudnya si klien kalian tuh Apa di sana banyak kopi susu gula aren? Gimana? Kopi susu bulan kelapa. kalian nanya nggak ini buat apa sih Mister gitu? Iya. Oh kita nggak sampai nanya kayak gitu, tapi kita cukup tahu dari misalkan perusahaannya ataupun websitenya gitu kan. Pasti kita validasi dulu nih, Iya, ini iya. perusahaan apa. Profiling lah ya. Iya. Profiling. Nah paling kita tahu dari situ aja sih gitu. Kalau yang selama ini kalian tahu itu perusahaan apa yang di Ceko atau perusahaan-perusahaan yang kalian beli, yang beli produk kalian? Nah itu dia pabrik food manufacturer gitu ya. Jadi emang dia pakai bahan bakunya sendiri gitu. Oh. Manisnya gula kelapa. Jadi entah dia bikin cracker lah, biskuit gitu-gitu ya. Iya. Iya iya. Sweetener lah dia itu. Ini ngomong-ngomong websitenya dari David nggak nih? Nah, jadi karena alumni kita alumni Binusian. Oh iya, sama-sama virus bisa kerja ya. Oh gitu ya. Jadi buat baca sendiri. Iya, waktu Oh itu hebat. bikin- Tapi nggak apa-apa. Yang penting Punya website. mereka tuh punya website, intinya kan kayak gitu. Tapi kepake ya kuliah akhirnya ya. Nah, Iya. Hebat ya. Sesuai jurusan. Jurusannya IT juga. SI waktu itu. Nggak mau di hiring nih Pit, Apa? buat jadi tim lo. Oh dia udah lebih kaya kayaknya. Jangan Sekali bang, muterin. nanti kita sama siapa bang? Uang 900 juta. Mending berdua tahu cuannya lebih banyak. Bener juga ya. Jadinya kita akuisisi dong. Jadi dia yang bertanggung. Gue mau tanya dong, kalian kan bisa dibilang nih teman-teman kan masih termasuk dalam Gen Z dan banyak stigma negatif lah. Apa sih yang mendorong kalian bisa jadi pengusaha kayak gini? Out of nowhere, kalian nggak kerja malah bikin berusaha dan akhirnya Capek sukses loh. kayak gini. Capek loh, kan capek kan? Ya capek tapi seru sih bang. Gitu. Nggak kripto aja gitu. Kripto. Wah enggak, karena ya kita emang mau fokusnya di real bisnis sih. Dan emang kalau ekspor ini kan kita ketemu sama petani juga. Dalam proses bisnis kita ketemu sama supplier, petani gitu. Dan ketika kontainernya jalan, ya itu berasanya itu ketika si petani-petani ini dapat makan dari hasil kontainer kita ini gitu. Jadi impact ke masyarakatnya itu juga kita seneng gitu kalau ekspor. Kembali kalau ya impor juga ya menggerakkan ekonomi juga ya, tapi kan yang berasa banyak Iya. manfaatnya ya di negara sana gitu. Iya. Nah, tapi kalau ini kita dari POV ekspor ya kita seneng di situ gitu. Makanya kemarin kita sempat CSR, nah itu bagi-bagi juga bibit ganja entok ke petani gitu. Terus Iya. ada Di mana pelatihan juga itu di Purbalingga. Oh, ajak-ajak dong. Wah, Boleh lah, kita diajak lah ke Purbalingga. Boleh kok. Tapi hebat loh, kalian mikirin petani juga. Gue mau tepuk tangan. Gila. Ozar Angkuti lihat nih, Gen Z nih, punya impact nih. Ngata-ngatain mulu. Gue kenal soalnya sama Ozar Angkuti. Anak biasa. Iya. Tapi berarti kalau misalnya kalian ada CSR gitu, mulai dirutinkan kah Keren sih atau? kalian. Tahun lalu mulai kita jalanin. Betul. Karena kan bersyukur juga, kita nggak nyangka sebenarnya Iya. dapat di awal tahun tuh 3 kontainer gitu, nggak nyangka kita ada yang CSR. Alhamdulillah di akhir tahun di semester 2 itu ya dikasih rezeki lagi gitu lebih banyak gitu. Nah makanya tahun ini mau kita rutinin juga gitu. CSR kalian tuh apa kasih bibit ya? Tadi kasih Ya tadi kasih Bibit apa sih tadi? Sorry. bibit pohon kelapa. Bibit pohon kelapanya. Ganja entok. Ini si siapa? Yang udah tunasnya keluar gitu ya? Itu Ya, Kalau jadi kelapa ada masa suburnya juga sih. Enggak ada Nggak mah numbu-numbu aja deh. Nggak kayak sawit ya. Kalau sawit kan kayak produktifnya 40 tahun gitu. Kalau sawit ada masanya. Masa panjang mungkin ada. Iya. Gitu sih. Boleh lah nanti ajak-ajak ya. Boleh nanti kita ke Purbalingga. Boleh. Kalau tahun lalu itu kita ada bibit ganja entok, terus ada life insurance juga. Jadi kita emang bareng sama Bank Mandiri gitu, life insurance petani. Nah, terus sama kita pelatihan
website juga gitu ya. Ya. Website ke UMKM di daerah. Boleh dong gua masuk. Nah itu. Tahun lalu itu kita adain website, nah tahun ini rencana mau ngadain lagi gitu. Iya, boleh. Insya Allah nanti Jadi itu dalam road trip waktu dekat. gitu. Kebetulan waktu itu kita emang pabriknya di dekat daerah situ, jadi kita adainnya di situ. Jadi Oh, emang itu ngasih dari kalian apa ada sponsor mandiri atau siapa? Oh enggak. Itu dari kita sih. Oh. Ini kerja sama pemerintah untuk Gokil. Tapi boleh nanti collab sama kita deh. Wih, Bisa lah boleh. kalau cuma pelatihan digital gitu-gitu, kita bisa kasih bener-bener best price-nya ya. Bang Dapet, dari gitu ya. Bikin Boleh, website langsung. Soalnya petani-petani kayak gitu ya sama teman-teman kan harus digitalize juga. Sebenarnya kita mau ini sih, kalau kita bicara ekspor kan tidak terlepas dari yang namanya digitalisasi ya. Ya. Betul. Nggak digital, nggak mungkin dapat akses dari luar negeri. Karena kan sekarang pembeli nggak datang ke Purbalingga tiba-tiba nyari siapa ini. Susah banget. Gitu makanya sekarang memang kita ada satu rencana dan gerakan juga ya untuk Betul. digitalisasi UMKM. Betul. Kalau UMKM yang sebenarnya cocok di digitalisasi itu sebenarnya kan semua. Tapi kalau untuk yang skupnya bisa sampai keluar kan adalah barang-barang yang memang komoditas. Iya. Kalau misalnya dia makanan atau misalnya dia bilangnya jasa ya sebenarnya kan penggunanya kan marketnya lokal-lokal juga kan. Kalau yang di daerah-daerah tuh Fit, Ya harus langsung komoditas. boleh nih si David diajak nih. Boleh kan bersama. Terus bisa ngomong Jawa jadi orang Wong cowok juga. Bener-bener sih. Tapi menurut kalian secara supply, kan kalian misalkan kalian kirim 10 konten, bisa nggak sih sebenarnya lebih dari itu dan siap nggak petaninya? Oh bisa dan siap. Bisa dan siap. Jadi memang tinggal cari marketnya aja. Dan kalian yakin marketnya ada nggak sebenarnya? Marketnya ada, karena kan gula kelapa itu sendiri dia low glycemic index ya bang. Jadi kalau orang yang ada gejala-gejala diabetes pasti kalau pakai kelapa. terutama di barat-barat sana ya, Eropa, Amerika itu udah mulai aware sama namanya produk organik. Ya. Dan udah tersertifikasi juga USDA sama Euro Organic gitu. Oke. Tapi kalau misalnya biar teman-teman yang lagi belajar ekspor terus bisa kontak kalian, mereka punya gambaran sebenarnya kalau satu kontainer itu dari omset mereka bisa dapat untung berapa persen sih? Nah itu boleh nggak kalian spill? Jangan angkanya atau nilai keuntungannya, tapi persenan ya. Karena kan angka itu kan berubah-berubah ya. Iya benar. Nah kalau misalnya kalian boleh spill biar teman-teman nanti pengen dong kerjasama sama kalian. Nah itu kan mereka punya gambaran keuntungan. Kira-kira di angka berapa sih? Ya angka ini kan tergantung buyer, negara, terus dia tipikal apakah distributor atau end user gitu ya. Spek produk gitu ya. Spek produk segala macam itu bisa 5-10%. Oke. Full. Gede lah. Ya gede lah. Kalau 900 juta. Ya kalau yang pinter mah nggak usah ngomong angkanya juga digitu udah tahu duitnya berapa ya. Oh, udah di spill Tapi- jalannya berapa duit. Tapi bangga sih gua sama kalian kayak gitu sih. Terus kalau menurut kalian nih saingan terberat kalian negara apa? Terberat itu Vietnam, terus Filipina juga, Thailand. Thailand sih ya. Vietnam kayaknya punya nyelip kita deh. Lagi berkembang lah. Lagi berkembang banget tuh negara. Tapi Thailand ya kelapanya ya. Thailand juga Kelapanya. banget. Karena kalau di sana mungkin kelapanya tuh diatur. Misalnya industrinya dari hulu hilirisasi kelapanya tuh emang Udah udah bener. maju. Udah maju. Kondisi kita tuh masih petani-petani, masih yang pribadi, Iya. perorangan. Nah itulah makanya anak-anak muda ini harus gerakin dulu, kasih lihat ke pemerintah buktinya. Iya. Kita gerakin programnya. Terserah nanti mereka mau ikut, pemerintah mau ikut atau tidak ya. Itu udah gak masalah gitu loh, karena kita udah jalan juga kan. Benar. Iya, kalau industrinya jalan, rutin kirim banyak, kuantitinya ya pasti akan secara kualitas produk dan kualitas pasti akan naik juga kan. Keren sih, keren. Keren, Wah, keren. pokoknya nanti ini ya, selesai dari sini kita bahas. Pokoknya ada program CSR atau apa yang kita bisa ikut ya. Iya. Siap kok. Ajak kita ke daerah lah, aduh capek tinggal di Jakarta Iya. gue tinggal di daerah aja. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, biar teman-teman juga punya gambaran yang nonton bahwa anak-anak muda sekarang udah pada bisa ekspor, Betul. mereka punya keuntungan yang lumayan, buka lapangan kerja dan akhirnya ya bisa bantu banyak orang. Iya, kasih backup tani. Ya pokoknya nanti David juga nih mesti ikut nih Iya, gua harus ke sana sih, mau lihat. program-programnya. Bohong coba. Ya udah, mungkin kurang lebih seperti itu di podcast kali ini. Semoga teman-teman bisa dapatin informasi yang cukup Ya. dan bisa jaga jalan jadi eksportir hebat kayak mereka bertiga. Kurang lebih seperti itu. Thank you teman-teman udah Thank you nonton. semuanya. See you on the next video. Bye-bye. Bye bye. Terima kasih.